Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di video pembelajaran psikologi pengembangan dengan saya Dinda Putri Maizar, mahasiswa Universitas Syakuala, program studi pendidikan guru anak usia dini. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikologi pembelajaran dengan judul perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Nah, perkembangan berpikir bayi yaitu perkembangan kognitif yang mengacu kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami sesuatu perkembangan, yang mana perkembangan tersebut mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami salah satu tokoh psikologi yang mengemukakan tentang teori perkembangan kognitif. Nah, yang mana dalam teori itu disebut dengan kognitif teori. Manusia, khususnya anak, ialah Jean Piaget, yang mana menurut Jean Piaget ini anak-anak memiliki cara berbeda-beda dari orang dewasa. Nah, ada 4 perkembangan berpikir pada bayi. Yang pertama ada berpikir refleks, yang mana berpikir refleks ini mulai terjadi di usia 0 sampai 1 tahun. Ada beberapa refleks pada bayi. Yang pertama refleks menggenggam atau primal refleks, atau yang disebut dengan grasping refleks, adalah refleks gerakan jari tangan mencengkram benda-benda yang disentuhnya. Nah, tidak jarang kan setiap bayi itu pasti yang baru lahir memegang jari orang tuanya hingga memegang benda-benda yang ada di sampingnya. Selanjutnya yang kedua tentang penjelasan perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Nah, perkembangan sensori motorik terhadap perkembangan sensori motorik yang disebut dengan sensori motor sudah berlangsung sejak kecil hingga menginjak usia 2 tahun. Nah, perkembangan ini biasanya ditandai dengan perkembangan kemampuan anak untuk memulai gerakan anggota-anggota tubuhnya. Nah, mulai dari menggenggam hingga berjalan. Nah, yang ketiga ada perkembangan usaha untuk meningkatkan berpikir dan sosial anak. Biasanya perkembangan sosial anak tuh dimulai dari usia 0 bulan sampai 1 bulan. Ini lebih ke sosial keluarga, yang mana anak hanya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, ibunya, ayahnya, neneknya, atau kerabat-kerabat dekatnya. Dan yang terakhir itu ada cara yang tepat untuk meningkatkan perkembangan berpikir pada bayi. Ini biasanya orang tua mengajak si kecil untuk melakukan aktivitas kecil bersama, seperti berbicara, bermain bersama, hingga mengajak anak refleksing di luar dengan cara mengajak ke kebun binatang untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keakraban orang tua pada anak. Nah, selanjutnya ada penjelasan perkembangan bahasa, yaitu bahasa bayi adalah keterampilan yang dimiliki bayi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Ini sejalan dengan perkembangan bayi ya, sesuai usia, yang mana seiring dengan bertambahnya usia dan bertambah pula kosakata bahasa. Ada 4 fakta perkembangan bahasa. Yang pertama, menangis. Nah, menangis itu sebagai bentuk komunikasi awal, karena dengan menangis anak bisa menjelaskan tentang rasa lapar, merasa tidak nyaman, dan merasa gelisah. Yang kedua, si kecil belajar bahasa sejak di dalam rahim, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa bayi yang masih di dalam rahim ibunya telah bisa mengenal bahasa yang mana disebut dengan bahasa ibu. Nah, yang ketiga ada perkembangan bahasa. Laki-laki lebih lambat daripada bayi perempuan, itu lebih cepat berbahasa, sedangkan bayi laki-laki itu lebih kepada perkembangan motorik. Dan yang terakhir, si kecil mulai benar-benar berkomunikasi di usia 2 bulan, yang mana di usia ini si bayi telah mampu mengenal kosakata yang mana berupa ma, pa, da, sehingga si bayi telah mengenal yang mana ibu, ayah. Nah, selanjutnya ada 5 periode perkembangan bahasa bayi. Yang pertama ada perkembangan bahasa dan bicara bayi usia 0 sampai 3 bulan. Nah, yang kedua ada perkembangan bahasa dan bicara bayi usia 4 sampai 5 bulan. Dan yang ketiga ada perkembangan bahasa bayi usia 6 bulan. Dan yang keempat ada perkembangan
bahasa dan bicara bayi usia 7-9 bulan. Yang terakhir ada perkembangan bahasa dan bicara bayi usia 10-12 bulan. Dan terakhir, saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik bayi. Nah, permainan bayi dan peranannya penting sekali untuk meningkatkan motorik dan mental bayi. Nah, contohnya seperti mainan bayi yang salah satunya pendukung perkembangan kemampuan motorik, yang mana mampu meningkatkan motorik kasar dan halus. Dan ada pun jenis mainannya yaitu kerincing-kerincing puzzle yang meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasarnya berpadu menjadikan goyangan kerincing-kerincing. Dan kedua ada bola sensori dan masih banyak mainan lain sebagainya. Sekian video dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.